Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Sate enak, saat teduh sejenak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Saya memberikan satu tema, hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah berdasarkan Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau kita memperhatikan Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, salah satu metafor atau penggambaran kehidupan kekristenan atau kehidupan umat Tuhan dalam konteks PL tentu Israel, itu seringkali digambarkan seperti pohon. Satu pokok atau satu kehidupan yang menghasilkan sesuatu. Dalam konteks ini kita melihat satu metode yang dipakai oleh Yesus untuk mengajar murid-muridnya. Dia menjelaskan satu metode interpretasi yang kita kenal dengan penafsiran alegoris, di mana dia memberikan satu penggambaran tentang hidup yang berbuah dengan konteks pokok anggur yang benar. Kalau kita memperhatikan pada pembacaan ini, dimulai dengan satu istilah, akulah pokok anggur yang benar. Mari kita lihat apa yang menjadi latar belakang dari ungkapan Yesus yang berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kalau kita memperhatikan dalam banyak teks di Perjanjian Lama, istilah pokok anggur sesungguhnya pertama sekali dikenakan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Ada banyak teks, tetapi salah satu teks yang bisa kita lihat misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana kita bertemu dengan satu metafor yang sama yang dipakai oleh Yesus terhadap bangsa Israel sebagai pokok anggur. Kalau kita memperhatikan siapa dan bagaimanakah pokok anggur yang digambarkan dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Siapa dan bagaimana mereka? Sangat jelas
Kalau kita memperhatikan Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, itu satu istilah yang dipakai oleh Tuhan kepada umatnya. Kalau kita memperhatikan pada bagian ini, kita melihat bahwa Tuhan dalam inisiatifnya lah yang menanam pokok anggur itu sendiri. Kalau kita memperhatikan, dia menanam pokok anggur dengan bibit unggul. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan ini, kemudian dia juga memeliharanya, dia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan saudara perhatikan, dan menamainya dengan pokok anggur pilihan. Perhatikan, jadi tidak sekedar pokok anggur, tetapi pokok anggur ini adalah bibit unggul. Itu yang pertama. Kemudian dalam proses menumbuhkan pokok anggur itu, Tuhan sendiri menjelaskan bagaimana dia merawatnya. Kemudian kalau kita memperhatikan, di tempat di mana pokok anggur itu ditanam, itu adalah tanah yang subur. Jadi kalau kita memperhatikan, istilah pokok anggur ini digunakan kepada bangsa pilihan sebagai pokok anggur dengan bibit unggul. Kemudian yang kedua, mendapat perawatan yang baik, yang intensif dari Bapa. Kemudian yang ketiga, kalau kita memperhatikan, dikatakan dia ditanam di tanah yang subur. Seharusnya, jika ini menjadi gambaran kehidupan umat Tuhan pada waktu itu, maka seharusnya pokok anggur ini menghasilkan buah anggur yang manis, yang menyenangkan Tuhan yang empunya pokok anggur. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, khususnya di dalam ayat yang ketiga, buah yang dihasilkan itu justru bertentangan, yaitu justru menghasilkan buah anggur yang asam. Buah anggur yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Di ayat 2 Yesaya pasal 5 dikatakan buah anggur yang asam. Kemudian diulangi lagi dalam ayat yang keempat, buahnya buah anggur yang asam. Kalau saudara memperhatikan pada bagian ini, inilah yang menjadi latar belakang ungkapan Yesus tentang akulah pokok anggur yang benar. Karena di dalam sejarah kehidupan umat Tuhan, sesungguhnya gambaran ini pertama sekali diberikan kepada umat Tuhan sendiri sebagai pokok anggurnya Tuhan. Namun, kondisi mereka tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Maka tema kita hari ini, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, hidup yang berbuah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana supaya kita dapat berbuah? Sebagai pokok anggur, bagaimana kita dapat berbuah dan buah kita itu banyak dan itu dapat dinikmati oleh banyak orang yang ada di sekitar kita? Kalau kita memperhatikan pembacaan Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, maka kita menemukan beberapa syarat atau beberapa kriteria kehidupan kekristenan supaya ia dapat berbuah. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau kita tadi atau Bapak Ibu semua saudara meneliti teks ini, sangat jelas ada satu istilah yang diulang secara terus-menerus. Paling tidak, menurut apa yang saya amati, 7 kali istilah tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Secara terus-menerus itu dijelaskan. Tinggal di dalam Dia menjadi salah satu syarat mutlak untuk dapat hidup berbuah. Ini yang bisa kita lihat dalam pembacaan ini. Menjadi pertanyaan, apa artinya? Dan mengapa kita harus berbuah? Apa artinya kalau kita ini berhasil atau menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang?
Kalau kita memperhatikan istilah tinggal di dalam Dia, sesungguhnya ini harus kita pahami berdasarkan konteksnya. Tinggal di dalam Dia artinya murid-murid harus bersama-sama dengan Yesus, melekat, memiliki persekutuan dengan Yesus. Tetapi tahukah saudara, kalau kita memperhatikan mulai dari pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-16, sesungguhnya konteksnya sangatlah berbeda dengan kata tinggal di dalam Dia. Mengapa saya katakan berbeda berdasarkan konteksnya? Karena pasal 13 sampai dengan pasal 16 ini adalah satu pengajaran yang khusus, ya, satu privat yang diberikan oleh Yesus bukan kepada semua orang, bukan kepada sebagian orang, tetapi khususnya kepada murid-murid Yesus sendiri. Konteks pasal 13 sampai dengan pasal 16 adalah konteks di mana Yesus akan mengalami penderitaan seperti yang sudah Dia jelaskan dari awal. Bagaimana Ia menjelaskannya kepada murid-murid. Dia harus pergi, Dia harus berpisah, Dia harus mengalami penderitaan. Artinya, Dia akan berpisah secara fisik dengan murid-muridnya. Kalau kita memperhatikan dalam konteks Yohanes pasal yang ke-15, ini adalah saat di mana Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam dengan murid-muridnya sebelum Dia disalibkan. Atau dengan kata lain, ini sesungguhnya adalah saat-saat perpisahan. Lalu, bagaimana kita bisa memahami apa arti tinggal di dalam Dia menjadi salah satu syarat mutlak untuk dapat hidup berbuah? Berarti hidup di dalam Dia atau tinggal di dalam Dia berarti terjalinnya hubungan yang erat secara rohani, bukan jasmani, antara orang percaya dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan yang kedua, bagaimana itu dapat terjadi? Kalau tadi kita lihat bahwa sesungguhnya istilah tinggal di dalam Dia berarti bukan bicara tentang bagaimana murid-murid dan Yesus selalu bersama-sama secara fisik, ya, melayani di satu tempat ke tempat lain. Tetapi karena konteksnya menjelaskan bahwa ini masa-masa perpisahan Yesus yang akan disalibkan dan mati, ya, maka berarti tinggal di dalam Dia dalam konteks Yohanes pasal yang ke-15 ini harus kita pahami dalam relasi atau keintiman secara rohani. Nah, ini yang bisa kita perhatikan. Sehingga ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang dapat bertumbuh atau menghasilkan buah di dalam hidupnya adalah mereka-mereka yang memiliki hubungan secara rohani dengan Tuhan. Inilah titik tolak atau inilah awal kekristenan. Kalau kita memperhatikan misalnya terhadap ucapan Yesus kepada seorang guru Yahudi yang bernama Nikodemus yang berkata bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Inilah istilah arti dilahirkan kembali. Awal mula bagaimana seseorang memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita misalnya lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Roma, ketika kita percaya kepada Yesus, pada saat itulah Ia menyuruh Rohnya tinggal di dalam hati kita. Maka syarat yang pertama untuk kita dapat hidup berbuah, tinggal di dalam Dia. Istilah tinggal di dalam Dia menurut Injil Yohanes ini juga bisa bicara tentang awal bagaimana kehidupan kekristenan kita mengalami kelahiran kembali. Kelahiran menurut Petrus, kelahiran yang bersifat dari atas. Kelahiran yang hanya bisa terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Maka
Hal yang pertama yang harus kita pastikan, Bapak Ibu, semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau dapat hidup, berbuah, dan bertumbuh, dan buah kita dapat dinikmati oleh orang lain, maka yang pertama, pastikanlah bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengalami kelahiran kembali dan hidup di dalam persekutuan dengan Dia secara terus-menerus. Pertanyaan kedua, sebagaimana yang saya ucapkan tadi, mengapa harus tinggal di dalam Dia? Sangatlah jelas dari teks-teks atau ayat-ayat firman Tuhan yang saya sudah baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini. Dikatakan bahwa kita harus tinggal di dalam Dia. Alasan yang pertama, supaya kita berbuah lebih banyak. Ayat yang kelima katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Ya, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang pertama. Jadi salah satu syarat mutlak yang harus kita penuhi, ya, mengapa kita harus tinggal di dalam Dia? Memiliki persekutuan yang erat, yang intim dengan Dia. Yang dimulai dari proses kelahiran kembali. Kemudian dimulai dengan hubungan yang terus-menerus. Ya. Sehingga ini yang menjadi salah satu syarat supaya kita berbuah lebih banyak. Juga di dalam ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi tidak hanya sekedar menghasilkan buah, tetapi dengan tinggal di dalam Dia, maka buah kita itu akan menghasilkan berlipat kali ganda buah-buah yang dapat berguna dan dinikmati oleh banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus tinggal di dalam Dia? Di dalam ayat yang ketujuh, ini juga menjadi salah satu syarat. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Saudara perhatikan, ini menjadi jawaban doa dari permohonan-permohonan kita. Dan saya pikir kalau kita mencoba analogikan, ya, dengan kita sebagai orang tua dengan anak-anak, bagaimana anak-anak yang memiliki hubungan yang dekat dengan kita, begitu akrab, maka ketika seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, mungkin belum secara eksplisit, mungkin dia masih pakai dengan syarat-syarat tertentu, tapi sebagai orang tua atau anak yang memiliki hubungan yang dekat, maka sebagai orang tua yang baik, kita akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus tinggal di dalam Dia? Di dalam ayat yang ke-8 tadi, ya. Dan dengan demikian kamu dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi ketika kita tinggal di dalam Dia menjadi syarat supaya kita dapat berbuah. Dengan secara langsung ini akan mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Berbuah yang lebat, ini menjadi sarana kesaksian kekristenan kita untuk menyatakan bagaimana Tuhan ada di dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 yang memang dalam pembacaan tadi kita tidak baca, dikatakan mengapa kita harus tinggal di dalam Dia. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-11, inilah yang menyebabkan kita mengalami sukacita demi sukacita. Saudara mungkin berkata, apakah sukacita itu harus didahului tinggal di dalam Dia? Karena pada fakta yang kita lihat, ada banyak orang, tanda kutip, sepertinya mengalami sukacita, tanda kutip, ketika dia bisa menikmati kekayaan yang banyak, ketika dia tubuhnya sehat, ketika dia bisa makan makanan yang enak.
Tapi pertanyaan saya, apakah itu sukacita yang sejati? Kalau kita memperhatikan ayat ini, sangat jelas. Ketika kita akan mengalami sukacita yang sejati itu hanya dapat terjadi ketika hubungan kita dengan Tuhan tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Itulah yang akan membuat kehidupan kita mengalami sukacita. Seperti aliran-aliran air yang digambarkan juga di dalam Injil Yohanes. Aliran-aliran air yang tiada keringnya. Seperti itulah juga sukacita yang dialami oleh orang-orang yang hidup atau tinggal di dalam Tuhan. Kemudian ayat yang ke-12. Mengapa kita harus tinggal di dalam Dia? Kita dapat tinggal di dalam Dia karena kita harus hidup saling mengasihi. Ini yang paling penting. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, tentulah Tuhan Yesus berkepentingan. Dia akan pergi. Dia akan meninggalkan murid-murid dalam kesendirian. Murid-murid sesama murid-murid. Dia memahami apa artinya kondisi murid-murid yang ada pada waktu itu. Nah, dengan demikian, maka dia berkata, ya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sehingga pengajaran Tuhan Yesus ini sudah didahului dengan teladan yang dia tunjukkan. Hidup mengasihi murid-murid. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua, bagaimana supaya hidup kita dapat berbuah. Yang pertama tadi, tinggal di dalam Dia. Yang kedua, kalau kita melihat pembacaan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, carang-carang dari pokok anggur itu harus dibersihkan. Kita memperhatikan di ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, saudara, kita lihat mulai dari ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada proses pembersihan dari pokok anggur supaya berbuah. Dan kita harus berhati-hati, saudara, karena proses pemotongan carang-carang itu ada 2 tahap dalam pembacaan kita. Ada carang-carang yang memang dipotong karena dia tidak berbuah. Tapi ada carang-carang yang perlu dipotong, dibersihkan supaya dia lebih banyak berbuah. Pertanyaannya, apa yang membuat saudara dapat bersih sehingga menghasilkan buah? Tentu bukanlah sesuatu di luar firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat yang ketiga, sangat jelas. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini sangat jelas. Misalnya kalau kita bandingkan dengan Mazmur 19, ayat yang ke-11. Daud berkata, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Ini yang kita lihat. Jadi yang dapat membersihkan hati kita itu adalah firman Tuhan. Tentu firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita pelajari, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memiliki gambaran apa sebenarnya yang dimaksud dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya memberi gambaran seperti seorang yang memegang beban. Kalau kita memperhatikan, kita memegang satu beban, ya, misalnya dengan mendengar firman Tuhan, itu kita sama dengan kita sedang memegang satu beban dengan hanya satu jari. Apakah pegangan satu jari ini cukup kuat? Ternyata belum. Ini contoh orang yang hanya mendengar firman. Mungkin kita naik kelas, bukan hanya mendengar, tapi kita membaca. Sama dengan orang yang berpegang pada 2 jari, memegang benda dengan 2 jari. Apakah ini sudah cukup kuat? Ternyata juga tidak. Yang ketiga, kita sudah naik kelas lagi. Kita tidak hanya sekedar mendengar, membaca, merenungkan. Apakah ini sudah cukup kuat untuk membuat kita dapat bertumbuh? Ternyata juga belum. Yang berikutnya, kita naik kelas lagi.
Kita masuk pada tahap mempelajari, sama dengan seorang memegang benda dengan 4 jari. Apakah sudah cukup kuat? Ternyata juga belum. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tiba pada taraf klimaks. Inilah kunci yang menentukan bagi kita. Kita harus melakukan sama dengan seorang yang sedang memegang benda dengan 5 jari. Tidak akan dapat direbut oleh apapun yang telah kita pegang. Hidup kita akan berbuah ketika kita mendengar, membaca, merenungkan, mempelajari, dan melakukan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa buah yang kita hasilkan? Kalau kita membaca bagian-bagian firman Tuhan yang lain dalam Galatia 5 ayat 22, ada buah Roh Kudus ya, yang bisa kita lihat. Kita akan memiliki kasih, kita akan memiliki damai, sukacita, kita akan memiliki damai sejahtera, kita akan memiliki kesabaran, kita akan memiliki kemurahan, kita akan memiliki kebaikan, kita akan memiliki kesetiaan, kita akan memiliki kelemah lembutan, dan kita akan memiliki penguasaan diri. Bahkan juga bukan hanya buah Roh Kudus, tapi juga kita akan menghasilkan buah-buah pelayanan, di mana hubungan kita yang intim dengan Tuhan akan mendorong, memberi motivasi, semangat, antusias untuk terus melayani. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang melalui pemberitaan kita, melalui kesaksian kita, melalui hidup kita tiap-tiap hari. Dengan demikian saudara, maka sangat jelas. Namun haruslah kita waspada. Ini sangat jelas di dalam pembacaan ini. Ada hal yang harus kita waspadai. Jika kita tidak tinggal di dalam Dia, pasti kita tidak akan berbuah. Dan waspadalah ketika kekristenan atau hidup kita tidak menghasilkan buah. Apa yang bisa kita lihat dalam pembacaan ini? Carang yang tidak pernah menghasilkan buah akan dipotong, dikumpulkan, dan dicampakkan, lalu dibuang ke dalam api, dibakar. Ini menjadi gambaran kekristenan kita yang mungkin kekristenan yang tidak menghasilkan buah. Sekali lagi, di dalam teks ini ada 2 proses pembersihan. Yang pertama tadi, dibersihkan, dipotong carangnya supaya buahnya semakin banyak. Tetapi yang perlu kita waspadai, carang yang tidak pernah berbuah akan dipotong. Ini menjelaskan kesia-siaan kehidupan kita yang akan berakhir dengan penghukuman kekal. Maka saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menentukan, kita harus mengambil bagian firman Tuhan ini supaya kita dapat hidup menghasilkan buah, hidup yang berbuah. Tentu tujuan hidup kita yang menghasilkan buah itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian saudara, maka jelaslah apa yang dapat kita pelajari dalam saat teduh sejenak sate enak. Yang pertama yang kita lihat, bagaimana supaya kita dapat berbuah. Maka yang pertama dikatakan, kita tinggal di dalam Dia. Yang kedua, kita harus mengalami proses pembersihan tiap-tiap hari. Dan yang ketiga, dengan proses pembersihan ini, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat, dan itulah tujuan hidup kita. Menghasilkan buah itu berarti kita memiliki tujuan hidup semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya renungan singkat saat teduh sejenak hari ini boleh memberkati semua saudara sahabat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam.